Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Trinayana Adhikara Sulananda dengan NIM 2309511129 dan dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pelaksanaan Case-Based Learning atau CBL yang dilaksanakan pada mata kuliah bakteriologi dan mikologi. Di praktikum bakteriologi dan mikologi memanfaatkan berbagai alat untuk mengamati, mengkultur, mengidentifikasi, dan menguji mikroorganisme. Alat-alat yang umum digunakan meliputi mikroskop untuk mengamati morfologi bakteri, autoklav untuk sterilisasi media dan alat-alat, inkubator untuk menginkubasi kultur mikroba pada suhu tertentu, cawan Petri dan tabung reaksi untuk menumbuhkan bakteri, lemari laminar untuk menyediakan lingkungan steril saat bekerja, serta loop inokulasi untuk memindahkan atau menginkulasi sampel mikroba. Pembuatan media kultur mikrobiologi merupakan langkah penting yang melibatkan pemilihan jenis media sesuai kebutuhan spesifik mikroba, penimbangan dan pencampuran bahan-bahan, serta sterilisasi media menggunakan autoklav untuk memastikan kebersihan dan kontaminan. Proses isolasi mikroorganisme bertujuan untuk mendapatkan satu jenis mikroorganisme dari sampel yang mengandung berbagai jenis mikroorganisme. Teknik isolasi yang sering digunakan termasuk metode strip plate yang menyebarkan bakteri pada permukaan agar untuk mendapatkan koloni tunggal, dan metode pour plate di mana sampel dicampur dengan agar cair kemudian dituangkan ke dalam cawan Petri. Untuk identifikasi kuman, pewarnaan gram dan uji katalase adalah dua teknik dasar yang sangat penting. Pewarnaan gram membedakan bakteri menjadi gram positif dan gram negatif berdasarkan struktur dinding sel mereka. Melalui serangkaian langkah pewarnaan, uji katalase mengidentifikasi bakteri berdasarkan kemampuan memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen yang terlihat dari munculnya gelembung. Selain itu, identifikasi bakteri juga dilakukan untuk uji biokimia dan uji gula-gula. Uji biokimia mengidentifikasi bakteri berdasarkan reaksi biokimia spesifik yang dilakukan seperti uji oksidase, indol, sitrat, dan urease. Sementara itu, uji gula-gula menentukan kemampuan bakteri untuk memfermentasi karbohidrat tertentu dengan mengamati perubahan warna dalam media yang mengandung indikator pH. Untuk menentukan kepekaan bakteri terhadap antibiotik tertentu, digunakan uji sensitivitas kuman atau uji antibiogram. Metode yang paling umum adalah metode difusi Dick's-Kirby-Baur yang menggunakan cakram kertas yang diserapi antibiotik dan diletakkan di atas agar yang telah diinokulasi dengan bakteri, serta ITES yang menggunakan strip dengan gradasi konsentrasi antibiotik untuk menentukan minimal inhibitory concentration atau MEC. Pemahaman mendalam tentang teknik-teknik ini sangat penting dalam mikrobiologis klinis untuk diagnosa penyakit, pemilihan terapi antibiotik, dan penelitian mikrobiologis. Nah, tujuan dari praktikum bakteriologi dan mikologi ini untuk mengetahui cara mengidentifikasi suatu bakteri dan cara menanganinya pada hewan yang sakit. Praktikum ini dibuat berurutan, mulai dari pengenalan alat lab, membuat media dan isolasi kuman, pewarnaan gram dan identifikasi, serta uji sensitivitas kuman. Baik, selanjutnya pembahasan. Yang pertama ada pengenalan alat lab, membuat media, dan isolasi. Ya, bahan-bahan yang diperlukan yang pertama nutrien agar, EMBA, OC, pinset, api bunsen, cawan Petri, mortar, labo, NR Landmeyer, timbangan digital, freezer, inkubator, autoclave digital, magnet stirrer, aquades, tabung reaksi. Nah, cara pembuatan nutrien agar atau NA untuk membuat 1 liter medium, yaitu yang pertama timbang sebanyak 23,5 gram medium instan. Suspensikan dalam aquades dan volume akhir dibuat 1000 ml. Panaskan suspensi ini sampai agar-agar menjadi matang. Masukkan ke dalam tabung reaksi, 5 ml untuk media miring dan 10 ml untuk media tegak. Itu disterilkan dengan autoclave pada temperatur 121 derajat Celcius dan tekanan 115 selama 15 menit. Nah, simpan pada tempat yang dingin dan kering dalam kulkas. Yang kedua ada pembuatan media. Pertama-tama siapkan hati ayam yang segar. Siapkan semua alat steril yang akan digunakan. Selanjutnya belah hati ayam memakai pinset. Sterilkan OC sebelum digunakan untuk mengambil sampel hati ayam. Ambil sampel hati ayam menggunakan OC steril. Nah, yang terakhir strik atau garis di plate menggunakan OC yang sudah berisi sampel. Berdasarkan hasil pengamatan pada NA, SSA, EMBA, dapat diketahui bahwa pada media NA yang merupakan media umum teridentifikasi bakteri setelah dilakukan inokulasi, yaitu berupa warna putih kental yang mengikuti arus atau garis strik, sedangkan pada SSA tidak teridentifikasi bakteri dikarenakan strik yang dilakukan terlalu dalam sehingga bakteri gagal untuk dapat diidentifikasi pada media tersebut. Pada EMBA tidak teridentifikasi adanya Escherichia coli yang merupakan penyebab dari penyakit Coliobacillus atau dikarenakan tidak adanya warna hijau metalik yang merupakan ciri atau penanda adanya Escherichia coli yang merupakan gram negatif. Namun pada EMBA dapat diketahui bahwa terdapat sekitar 82 bakteri di dalamnya. Dapat disimpulkan bahwa pada sampel yang diuji terdapat bakteri, namun belum dapat dipastikan lebih lanjut apakah bakteri tersebut merupakan bakteri Escherichia coli penyebab dari penyakit Coliobacillus pada ayam. Baik,
Selanjutnya yang kedua ada identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan uji katalase. Alat dan bahan yang diperlukan adalah gelas objek, bunsen, isolat bakteri, larutan pewarnaan gram, kristal violet, iodin, alkohol dan saffarin, dan terakhir ada OC. Prosedurnya, yang pertama pewarnaan gram. Sterilkan OC sebelum digunakan dengan cara dipanaskan. Teteskan aqueous ke dalam objek sebanyak 3 tetes. Ambil sedikit koloni bakteri dari permukaan media padat dengan menggunakan OC steril, lalu campurkan dengan tetesan aqueous. Lakukan fiksasi dengan cara mengangin-anginkan gelas objek sedikit agak jauh dari atas api bunsen dan jangan sampai mengenai api. Setelah difiksasi, tetesan 2-3 kristal violet di atas gelas objek sampai menutupi preparat koloni tersebut. Lalu diamkan selama 1 menit. Setelah 1 menit, cuci dengan air mengalir kemudian keringkan. Setelah kering, teteskan dengan beberapa tetes iodin lalu diamkan selama 1 menit. Setelah 1 menit, cuci kembali sisa tetesan iodin dengan air mengalir lalu dikeringkan. Setelah kering, miringkan sedikit kepala gelas objek tersebut lalu ditetesi dengan larutan alkohol 15-30 tetes atau sampai larutan bekas cairan alkohol dan cairan lain tidak terdapat di atas preparat koloni bakteri. Cuci kembali dengan air mengalir lalu keringkan. Setelah kering, teteskan kembali dengan larutan safranin lalu biarkan selama 2 menit. Setelah 2 menit, cuci dengan air mengalir lalu keringkan. Amati preparat dengan menggunakan mikroskop. Sebelum tetesi preparat dengan minyak MRC, lalu amati warna yang terlihat. Selanjutnya ada uji katalase. Yang pertama, sterilkan OC sebelum digunakan dengan cara dipanaskan. Ambil sedikit koloni bakteri dari permukaan media padat dengan menggunakan OC steril. Teteskan hidrogen peroksida 3% lalu amati apakah ada gelembung udara atau tidak di sekitar koloni bakteri. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa bakteri yang diidentifikasi merupakan bakteri gram negatif yang terbukti dengan warna merah muda dalam pewarnaan gram. Gram negatif dapat berwarna merah muda dikarenakan perbedaan struktur dinding selnya dengan gram positif yang menghasilkan warna ungu. Gram negatif tersusun oleh lipid atau lemak yang tebal, sedangkan gram positif tersusun oleh peptidoglikan yang tebal sehingga saat diberi pewarnaan kristal violet, kedua bakteri ini sama-sama akan terwarnai. Pemberian larutan kedua yaitu iodin, fungsinya untuk mempererat ikatan dinding dari bakteri tersebut. Kemudian saat diberi larutan alkohol, kunci pembeda, maka gram negatif yang tersusun oleh lipid yang sebelumnya terwarnai oleh pewarna kristal violet akan larut bersama dengan alkohol dan warna ungunya akan luntur. Sedangkan jika bakteri gram positif, ia akan tetap mengikat warna ungu dari kristal violet karena tidak larut dalam alkohol. Pewarnaan safranin berfungsi untuk memberikan warna merah muda pada gram negatif karena susunan lipid yang sudah dicuci oleh alkohol sehingga ia tidak jenuh dan masih dapat menyerap warna dari zat pewarna safranin. Jika dilihat dari mikroskop, bentuk dari bakteri tersebut adalah Streptococcus, yaitu bentuk bakteri yang berbentuk bulat berkoloni, membentuk sekelompok sel tidak teratur sehingga bentuknya mirip kumpulan buah anggur. Pada uji katalase, hasil yang didapatkan ialah tidak adanya gelembung udara atau buih pada preparat koloni bakteri. Hal ini dikarenakan bakteri gram negatif tersebut tidak memiliki enzim katalase yang dapat memecah H2O2 menjadi 2H2O dan O2. Baik, selanjutnya yang ketiga ada identifikasi bakteri melalui uji biokimia dan uji gula-gula. Alat dan bahan yang diperlukan adalah medium TSI, agar, habis itu medium SIM, medium MRVP, medium Simon citrat, glukosa, laktosa, biakan bakteri, tisu, alkohol, OC, inkubator, reagen MR, reagen konvas. Nah, prosedurnya yang pertama TSI agar. Sterilkan OC jarum atau needle dengan cara dipanaskan, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri dengan OC, tanam dengan tusukan pada bagian tegak medium, kemudian angkat OC lalu usapkan pada bagian miring medium. Inkubasi pada suhu 37 derajat selama semalam. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Yang kedua, SIM medium. Sterilkan OC jarum atau needle dengan cara dipanaskan, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan tusukan pada medium SIM. Inkubasi selama 37 derajat Celcius selama semalam. Habis itu yang ketiga ada MRVP medium. Sterilkan OC jarum atau needle dengan cara dipanaskan, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelup-celupkan OC ke dalam medium. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Yang keempat ada Simon citrat agar atau SCA. Sterilkan OC jarum atau needle dengan cara dipanaskan, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan cara mengusapkan OC mulai dari bagian miring pada bagian pangkal atau dalam medium, kemudian usap pada permukaan miring medium. Inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam. Dan yang terakhir uji gula-gula. Sterilkan OC jarum atau needle dengan cara dipanaskan, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelupkan OC ke dalam medium. Habis itu inkubasi selama 37 derajat Celcius selama semalam. Berdasarkan hasil pengamatan yang barusan, dapat diketahui bahwa tabung A pada setiap tabung reaksi merupakan bakteri E. coli. Dikarenakan pada uji MRVP terlihat warna merah yang menunjukkan hasil positif, dan pada uji indol terlihat warna merah ceri pada permukaan yang membentuk cincin menandakan reaksi indol positif.
Pada uji SIM medium menunjukkan hasil positif E. coli yang ditandai dengan warna yang tumbuh pada tempat sel yang ditanam. Pada uji TSIA, bagian bat atau bawah berwarna kuning dan bagian selain atau miring berwarna kuning pula, yang menunjukkan suasana saat asam pada bat dan selain sehingga sesuai dengan pendapatan Lebouve, yang menyebutkan hasil E. coli berdasarkan kuning karena E. coli di media TSIA mefermentasi glukosa, laktosa, dan sukrosa. Pada uji CSA, E. coli menunjukkan hasil negatif karena E. coli tidak dapat menunjukkan sitrat pada bagian sumber karbon, sehingga ia tidak dapat menaikkan pH dan mengubah warna medium biakan dari hijau menjadi biru. Uji gula-gula digunakan untuk mengisolasi bakteri E. coli dengan cara mengetahui kemampuan bakteri tersebut dalam mefermentasi karbohidrat, di mana E. coli pada uji gula-gula ditandai dengan adanya gas pada tabung Durham. Pada tabung B diidentifikasi sebagai bakteri Shigella sp karena hasil uji yang memiliki keterbalikan dengan hasil uji bakteri E. coli. Baik, yang keempat ada uji kepekaan bakteri terhadap antibiotika. Bahan dan alat yang diperlukan Mueller, Hill, dan agar, cotton swab steril, biakan bakteri murni, reagen McFarland 0,5, boilen, paper dish, alkohol 70%, api bunsen, ose, dan tisu. Nah, prosedurnya, yang pertama panaskan ose, tunggu sampai dingin, tanam 3-10 koloni bakteri ke dalam 4 ml boilen, inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 2-5 jam. Amati pertumbuhan bakteri ditandai dengan kekeruhan medium. Lalu cocokkan dengan standar kekeruhan McFarland 0,5. Apabila terlalu keruh, maka biarkan bakteri ditambahkan larutan boilen steril sampai kekeruhannya sama. Tetapi apabila kurang keruh, maka biarkan diinkubasi kembali, diamati sampai kekeruhannya sama. Tanam biarkan bakteri dengan cotton bud steril, usapkan merata ke seluruh permukaan medium Mueller, Hill, dan agar plate. Pemupukan dapat dilakukan 2-3 kali sampai inokulum atau biarkan merata. Nah, tunggu sesaat sekitar 5-10 menit. Lalu tempelkan antibiotika dalam bentuk paper dish pada permukaan medium biakan dengan jarak 2 cm dari tepi cawan Petri atau plate. Demikian juga dari paper dish yang lain. Pada umumnya satu medium cawan berisi 5 paper dish. Nah, inkubasi selama pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Amati dan catat hasil killing zone yang terbentuk pada masing-masing paper dish. Masing-masing killing zone dicocokkan dengan killing zone standar lalu simpulkan hasilnya. Berdasarkan hasil pengamatan, hasil uji menunjukkan bahwa bakteri uji memiliki kepekaan berbeda terhadap antibiotik yang diuji. Antibiotik seperti sulfamethoxam, triptopin, doxycycline, dan tiraticillin menunjukkan zona hambat yang lebih besar dan efektif menghambat pertumbuhan bakteri. Sementara itu, kanamycin, chlorphenicol, dan bacteriacin menunjukkan kepekaan yang lebih rendah. Dengan kanamycin dinyatakan resisten meskipun zona hambat cukup besar. Hasil ini penting untuk menentukan pilihan antibiotik yang efektif untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang diuji. Yang terakhir ada kesimpulan. Praktikum bakteriologi dan mikologi memberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengkultur, dan menguji organisme, terutama bakteri dalam konteks klinis dan penelitian. Proses ini dimulai dengan pengenalan alat-alat laboratorium penting seperti mikroskop, autoklav, inkubator, cawan Petri, dan alat-alat lainnya yang mendukung identifikasi dan pengujian mikroorganisme. Pembuatan media kultur seperti nutrien agar atau NA dan EMBA membutuhkan prosedur yang teliti untuk memastikan media steril dan siap digunakan untuk mengkultur mikroba. Teknik isolasi seperti metode strict plate dan pour plate membantu mendapatkan koloni mikroba yang murni dari sampel yang mengandung berbagai jenis mikroorganisme. Nah, identifikasi kuman menggunakan pewarnaan gram dan uji katalase merupakan langkah dasar yang penting. Pewarnaan gram membedakan bakteri berdasarkan struktur dinding selnya, dengan bakteri gram positif berwarna ungu dan gram negatif berwarna merah muda. Uji katalase mengidentifikasi bakteri berdasarkan kemampuan memecah hidrogen peroksida yang ditandai dengan munculnya gelembung. Selanjutnya, identifikasi bakteri melalui uji biokimia dan uji gula-gula memperdalam analisis dengan mengamati reaksi biokimia spesifik. Uji seperti TSI agar, SIM medium, MRVP medium, dan Simon citrate agar membantu mengidentifikasi bakteri berdasarkan reaksi biokimia mereka. Sementara uji gula-gula menentukan kemampuan bakteri untuk memfermentasi karbohidrat tertentu yang berguna untuk mengisolasi dan mengidentifikasi jenis bakteri seperti E. coli. Uji kepekaan bakteri terhadap antibiotik seperti metode Kirby-Bour dan ITES memainkan peran penting dalam menentukan antibiotik yang efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Hasil uji menunjukkan bahwa bakteri memiliki kepekaan yang berbeda terhadap berbagai antibiotik yang penting untuk pemilihan terapi antibiotik yang efektif, serta secara keseluruhan, praktikum ini memberikan wawasan komprehensif tentang metode-metode dasar dan lanjutan dalam mikrobiologi klinis. Pengetahuan ini sangat penting untuk diagnosis penyakit, pemilihan terapi antibiotik yang tepat, dan penelitian mikrobiologis lebih lanjut. Melalui pemahaman yang baik tentang teknik ini, identifikasi yang akurat dan penanganan yang tepat terhadap infeksi bakteri pada hewan dan manusia dapat dilakukan. Sekian dari saya ucapkan. Terima kasih.